Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'di wa masyhur amma ba'du wa nutlu bi nisfil harkat amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Asta'in billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada konten kata yang paling indah diucapkan pada kesempatan pagi menjelang siang ini selain kita memanjatkan rasa puja-puji serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang dengan berkah dan inayahnya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka Maulid Nabi reuni bulanan Pondok Pesantren Al-Ittihad. Semoga perkumpulan kita semua mengundang ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdiri salawat beserta salam semoga tercurah dan berlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, terutama kita segenap jamaah. Semoga senantiasa nanti di yaumil kiamat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-alim al-alamah nadai Allah, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ittihad, para guru-guru alladzina yuzkar ismuhu namun tidak takdim dan hormat saya kepada keluarga besar Al-Ittihad. Semoga keluarga besar Al-Ittihad ditambahkan kemanfaatan ilmunya baik di dini wa dunya wal akhirah. Para jamaah peserta reuni bulanan Pondok Pesantren Al-Ittihad, Master of Ceremony alias MC, dan istri tercinta Ustazah Siti Masito, juga Besti Ustazah Munayah yang dari Cimone, peserta salah satu yang paling jauh eksis dan aktif selalu hadir di pengajian bulanan. Semoga semuanya ditambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini suatu kehormatan dan penghargaan bagi Yang Abdul Fahmi selaku suami dari Teh Ito, bahkan terbesit dalam hati berharap ingin bisa ikut riuh dan tampil di acara reuni bulanan Pondok Pesantren Al-Ittihad. Bahkan dalam hati sudah direncanakan ingin disampaikan kemajuan dan peningkatan pengajian reuni bulanan ini tidak terfokus kepada para alumni. Justru masing-masing alumni ada yang sudah jadi ustazah, punya santri, ada yang sudah jadi kiai, punya jamaah, ada yang punya jabatan lurah mungkin camat, pasti punya bawahan. Dengan adanya santri, jamaah dan bawahan tersebut, ketika reuni bulanan pesantren Al-Ittihad dibawa semua rombongannya. Ustazah Siti Masito dari Sumur Bandung bawa santri satu mobil, Ustazah Unayah bawa santri rombongan satu mobil, Buya Kandi, Bapak Lurah bawa jamaah. Kalau peserta reuni alumni 10 orang saja sudah masing-masing bawa satu mobil, pasti sudah 10 minimal satu mobil itu ada 100 orang, kali 10 berarti sudah 100 orang. Itu baru 10 alumni. Sedangkan alumni Al-Ittihad ini berdiri, Umi maaf, berdiri Al-Ittihad tahun berapa?
Sampai sekarang sudah berapa tahun? 40 tahun. Dapat satu. Berarti sudah berapa ratus alumni Al-Ittihad? Pertanyaannya, apakah semua alumni Al-Ittihad ini sudah diundang? Sudah masuk ke dalam grup semuanya? Urusan kita. Mini gue. Jadi kambing hitam. Kalau sudah 40 tahun alumninya sudah ratusan, bukan kayak Teko lagi, maka hari ini reuni bulanan plus perayaan Maulid pasti di dalam penuh, di luar pun juga penuh. Tapi sekarang juga penuh, tapi penuhnya di pojok-pojok. Maka niatkan dari sekarang, apalagi sudah diinstruksikan oleh salah satu anak dari guru kita yang menyampaikan sambutan atas nama keluarga besar Al-Ittihad, jamaah setempat pun juga diundang, masyarakat Lumbung pun juga diundang, dan bukan hanya milik reuni alumni Al-Ittihad, tapi pengajian ini adalah milik umat, wadahnya di Al-Ittihad. Insya Allah itulah pengajian reuni bulanan, ada kemajuan dan berkah. Semakin banyak jamaahnya pasti kuenya pun juga bukan goreng sukun, apalagi unik ada yang hajatan sisa sepotong lagi buat Ustaz Abdul pamit berceramah di bawah ke Bandung. Itu pun juga kalau nggak digoreng semua berarti rahmat. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya merasa bahagia, senang dan gembira, syukur alhamdulillah. Terasa saya diakui sebagai keluarga besar Al-Ittihad karena salah satu alumni Al-Ittihad adalah istri tercinta saya. Mudah-mudahan ini pengajian Al-Ittihad reuni bulanan bertempat di mana saja, ketika per 2 bulan ada dari Al-Ittihad, yuk kita sama-sama dukung. Pasti alasannya ada sesuai dengan kesibukannya masing-masing. Namun kalau sudah diagendakan, tanggal dicetak dalam kalender, pasti ketika ada acara di hari itu, ada acara di tanggal itu bertepatan dengan reuni, semua acara yang diundang kepada kita tolak. Kenapa? Karena kita sudah punya agenda. Ini Al-Ittihad reuni bulanan pasti setelah acara diumumkan bulan depan di mana, begitu kan? Bulan depan tanggal berapa, begitu kan? Berarti sudah direncanakan, sudah diagendakan, sudah diceklis dalam kalender tanggal sekian bulan sekian di rumah Anu. Berarti kita sudah siap mengagendakan. Ada kesibukan kita masing-masing, tunda sejenak. Kenapa? Kita harus termasuk fatwa dari semua guru, baik Al-Maktullah, Maimun Zabir, Abu Yahuji, dan seluruh para ulama Indonesia sepakat. Apa statement yang dikeluarkan oleh mereka? Santri yang paling baik, patuh, taat terhadap gurunya, lihatlah setelah dia keluar dari pesantrennya. Kalau lagi mondok, contoh santri saya Rehan, pasti dia akan takut, dia akan taat, nurut 100% selagi dia mondok di pesantren saya. Dan ini kewajiban. Tapi lebih bagus dan lebih hebat lagi ketika Rehan sudah jadi alumni SMNI, sudah keluar dari pesantren saya. Apakah dia akan nengok kepada gurunya? Apakah dia akan ingat kepada gurunya? Apalagi saat sudah sukses. Ketika datang bulan Kurban, nganterin domba. Ketika datang Muharram, nganterin amplop yatim. Ketika Maulidan, ketika Rajaban, ketika Nuzul Quran, nganterin makanan minuman untuk PHBI. Ketika Lebaran Idul Fitri, bukan zakat fitrah yang jumlahnya 3,5 liter, itu pun juga berasnya beras raskin, beras bulog, bukan beras ulen, bukan dipilih yang terbaik tapi yang terendah. Zakat fitrah ini padahal setahun sekali kepada guru. Ketika diuangkan sesuai dengan nominal harga beras 35.000, tidak diluluskan 50.000, padahal setahun sekali. Santri
yang baik adalah lihat ketika dia sudah keluar dari pesantrennya, apakah dia ingat dan mau berkunjung kepada gurunya. Itulah adalah santri yang paling terbaik. Dengan adanya reuni pengajian bulanan seperti ini, guru-guru, para santri, alumni, mereka yang eksis aktif setiap bulannya hadir, insya Allah ini adalah alumni terbaik Al-Ittihad. Amin ya rabbal. Istri saya kalau pulang dari pengajian bulanan langsung cerita, bulan depan di rumah aku, padahal baru pulang pengajian bulanan, bulan depan sudah disebut, berarti sudah direncanakan, sudah dipersiapkan. Sampai beliau berkata, apakah tanggal kita punya kesibukan atau ada panggilan atau ada keluar? Kalau belum ada panggilan keluar, mohon izin. Nok tidak bisa ikut karena Nok mau hadir pengajian bulanan, mohon izin. Izinnya sebulan sebelum acara pengajian. Makanya ketika pas jadwal pengajian saya tidak ngantor, yang diantarnya adalah santri. Berarti saya sedang keluar berbagi tugas. Saya keluar bagian lapangan, beliau bagian dalam negeri. Saya keluar. Namun sayang, ketika saya panggilan kemana-mana jalan sendiri, pasti panitia saya berhajat, tuan rumah dan jamaah bertanya, Pak Yai istrinya mana? Pak Yai kenapa gak dibawa istrinya? Saya jawab, kami punya kesibukan masing-masing, bertugas sesuai dengan potensinya masing-masing. Dia ada pengajian, kita pengajian, yang penting izin, ridho, halal, insya Allah tidak jadi dosa. Kenapa para jamaah jangankan ngaji yang sifatnya ibadah? Kalau itu berangkat ngaji, umayah tanpa izin dari suami, pakai motor berdua jauh-jauh dari sana, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, mana pedo, mana canggung. Para jamaah rahimakumullah, maka ibadah tersebut akan sirna menjadi dosa. Sekalipun haji ibadah kalau tanpa izin suami, tidak jadi ngajinya, tidak jadi pahalanya, baliktah jalannya berangkat ke pengajian menjadi dosa. Makanya ibu mau berangkat ke pengajian izin suami dulu. Bagaimana kalau suaminya kerja sebulan pulang, pulangnya tahunan, izinnya dari Allah. Contoh, Senin saya berangkat ke Bogor, malam Seninnya istri sambil mijit-mijit, sambil pegang bola-bola apaan? Awas jangan keras. Sambil mijit-mijit, sambil pegang bola, dia izin. Besok ke Bogor, izin ya. Mau berangkat ngaji. Ngaji kemana? Ke Pandan. Malamnya sudah diizinkan. Ketika besok pagi saya berangkat duluan atau saya masih tidur, istri jam 9 mau berangkat duluan karena malamnya sudah izin, silahkan. Yang penting izin suaminya ridho, insya Allah pahala ganjarannya berlipat ganda. Bagaimana Pak Ustadz kalau janda nggak punya suami? Kalau masih ada orang tua, izin ke orang tua. Kalau punya anak, izinnya ke anak. Kalau nggak punya siapa-siapa, bebas, silahkan berangkat. Yang penting bisa jaga diri. Kenapa para jamaah rahimahumullah? Dikisahkan Imam Ghazali di satu umur 11 tahun, kalau zaman sekarang lulus SD, orang kaya, banyak harta, uang limpah ruas selalu bertambah, pasti akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, SMP, SMA, perguruan tinggi hingga kuliah sampai dokter dan sarjana. Namun Imam Ghazali setelah lulus SD, kalau zaman sekarang umur 11 tahun, dia ingin berangkat pondok, izin kepada bapaknya, tapi bapaknya nggak izinin. Kenapa? Karena merasa orang kaya, banyak harta, nggak usah mondok. Mondok mah gatel, mondok mah kumpret, mondok mah budugan, mondok mah bisulan. Ini guru-guru kita ini semuanya mantan bisul, mantan budugan, apalagi saya cenang. Kalau ibu cenang yang hijau, ya ibu cenangnya bukan hanya di perengkakan, di helmnya sampai nggak bisa kencing, saking sakitnya buduk. Namun itu kata Ki Jamaluddin, syarat dari ustaz dan kiai dulu sudah disangkulinya harus budugan dulu. Kalau ibu mau dapetin anak
belum buluk berarti anak itu belum jadi santri. Kalau sudah bulugan berarti lulus santrinya. Dilarang Imam Ghazali tidak usah mondok karena takut bulugan, takut gatel, takut keringinan, takut kelaparan, takut kehausan. Sedangkan orang tuanya orang kaya yang serba berkecukupan, tidurnya pun juga di kasur yang tebal, merek Alda, Uniland, Miniland yang harganya 3.500.000 kalau dibeli sampai 5 juta. Sekarang TV dilempar-lempar, diacur-acur, dibanting-banting karena nggak ada layarnya, nggak ada filmnya. Kenapa? Karena dicabut, analog menjadi digital. Beli antena nggak nyala-nyala, ternyata harus STB setboxnya. Ada yang dipasang setbox, ada yang nyala, ada yang tidak, bahkan ada yang meledak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Akhirnya Imam Ghazali karena maksa ingin berangkat mondok, walaupun tanpa izin bapaknya dia berjalan. Apa kata bapaknya? Silahkan kamu berangkat, namun jangan harap kamu kembali. Seluruh warisan akan disetor dan saya tidak akan nengok sedikit pun kamu tidak dapatkan warisan. Tidak diakui sebagai anak karena Imam Ghazali itu ingin berangkat mondok. Dia jalan seorang diri. Ketika Imam Ghazali sudah 1 minggu di pesantren, pulang ke rumahnya. Assalamualaikum Pak, Jali pulang Pak. Assalamualaikum Pak. Kata bapaknya, suara si Jali 1 minggu mondok udah pulang, pasti dia nggak betah. Biasa tidurnya enak, makannya enak, serba ada, makan dilayani oleh pembantu. Sekarang dia mondok seminggu udah pulang, pasti nggak betah, pasti gatel, pasti keringinan, pasti kelaparan. Bergegas kapan Imam Ghazali lari membuka pintu. Ketika buka pintu, Jali kamu nggak betah ya? Kenapa udah seminggu, baru seminggu mondok sudah pulang? Apa kata Imam Ghazali? Pak, saya mondok 1 minggu pulang bukan karena nggak betah, bukan karena gatel buludan, bukan karena kelaparan dan kehausan. Justru saya mau memberikan kabar gembira kepada Bapak bahwa sesungguhnya saya mondok 1 minggu di pesantren sudah mendapatkan kunci surga. Kunci surga? Surga itu ada di langit, jumlahnya ada 8, pintunya sangat besar, lebarnya menurut riwayat 14 lipat alam dunia. Kalau bumi ini 7 lapis, lapis pertama kepada lapis yang kedua 15 tahun jaraknya kali 7, 3.500 kali 14 kali lipat, itu baru lebarnya, belum tinggi dan panjangnya. Bayangkan pintunya sebesar apa, dan kalau pintunya besar pasti kuncinya pun juga besar. Emang kuncinya sebesar apa Jali? Terbuat dari apa Jali? Logam, emas, perak, tembaga atau? Jawaban Imam Ghazali, kunci surga bukan berbentuk benda atau barang. Tidak sebesar apa yang kita bawa pikul berat rasanya, namun kunci surga itu ringan, bahkan mudah untuk diucapkan. Apa itu Jali? Suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Seperti apa surat Al-Fatihah itu? Dibacakanlah Al-Fatihah oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah dibacakan oleh Imam Ghazali. Suara yang sangat merdu dan syahdu, bacaan makhraj dan tajwidnya sempurna, bahkan iramahnya sangat luar biasa. Terdengar oleh telinganya Bapak Imam Ghazali. Dia menangis mencucurkan air mata. Dia bersujud di depan kakinya Imam Ghazali seraya berkata, Jali, bacaan itu sangat indah. Surat yang kau bacakan itu sangat enak didengar. Tolong Jali,
Ghazali membacakan suratul Fatihah dari masalah sampai walau tulis 1 kali. Akhirnya ayah Imam Ghazali berdiri dengan tegas, lantang menyampaikan, "Jadi hari ini kau berangkat ke pesantren. Bapak punya banyak mobil. Kalau zaman sekarang silakan pilih mau pakai mobil yang mana. Yuk, Bapak sendiri yang akan mengantarkan, Bapak sendiri yang akan menyerahkan, dan jangan lupa bawa perbekalan yang cukup sehingga Bapak berhasil dalam mengikut pesantren tersebut. Jangan lupa seluruh harta kekayaan Bapak rela, ikhlas, ridho, lillahi ta'ala untuk bekal kamu mondok. Dan jangan lupa itu harta semuanya dibagi 2. Untuk siapa Bapak? Setengah untuk bekal kamu mondok dan setengah lagi untuk gurumu yang telah mengajarkan kamu bisa haji, yang telah mengajarkan kamu bisa sholat, yang telah mengajarkan kamu tentang ilmu agama, yang telah berhasil mendidikmu baru saja 1 minggu, tapi begitu indah, begitu enak didengar. Bapak merasa bangga, Bapak merasa senang dan bahagia. Bapak tidak sayang kalau harta Bapak habis dipakai untuk pondok dan diberikan kepada guru yang telah mengajarkan kamu ilmu agama. Anak kecil bertetes air mata saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, hamba bersyukur Engkau memberikan hidayah kepada Bapak. Luluh hati yang mampu mengantarkanku ke pesantren, menyerahkan kepada sang kiai, bahkan mengorbankan seluruh hartanya untuk saya bekal pondok dan guru saya. Semoga Bapak saya panjang umur, sehat, murah rezeki, dan husnul khotimah. Seketika Imam Ghazali diberangkatkan pondok. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika Imam Ghazali diantarkan oleh ayahnya hingga ke pesantren, tak tanggung-tanggung. Kalau mungkin sekarang zamannya uang cash atau ambil di ATM atau bawa koper atau berupa cek, seketika harta kekayaan bapaknya Imam Ghazali diserahkan kepada gurunya, dan silahkan anak saya ini saya titip apapun kebaikan dan kebenaran yang dilakukan oleh anak saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Kiai dan pondok pesantren ini. Lihat apa yang terjadi. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin, ilmu tasawuf yang paling termasyhur bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia, Imam Ghazali yang makamnya ada di Cina. Para jamaah rahimakumullah, ilmu tinggi yang konon menurut riwayat otaknya, bunbunnya, jidatnya, kepalanya empuk seperti tahu, saking cerdas dan pintarnya Imam Ghazali. Ternyata bukan hanya perjuangan yang ditetapkan oleh Imam Ghazali, rajin belajar, rajin ngaji, aktif, tidak pernah tidur, selalu berpuasa, bangun di saat tahajud, salat Tuhan dilaksanakan, rajin sholat, nurut terhadap guru. Ternyata perjuangan dan pengorbanan orang tuanya berpengaruh besar terhadap anaknya. Ingat, ketika anak kita dimasukkan ke pengajian atau pondok pesantren, hantarkan, serahkan kepada Pak Kiainya, kasih uangnya, kasih rokoknya, kasih kopinya, perhatikan bulanannya. Insya Allah anak kita bakal soleh, ilmunya bermanfaat dunia akhirat seperti yang dicontohkan oleh Imam Ghazali. Saya terharu Bapak Ibu, ketika saya bersilaturahmi ke guru saya di pesantren Putra Putri Husnul Ulum Anur Arabiah di daerah Cibuduk Girang, Balai Binaru, Banten, Barangan Siang, Bogor. Guru saya punya anak 4 mondok. Dia bercerita, ada ampun, bentar lagi akan mau berangkat. Kemana kan? Nengok anak 4-4-nya sekarang jadwal pulang. Subhanallah. Biasa dikasih bekal berapa? Itu anaknya sama dengan amplop gurunya. Sama dengan amplop gurunya. Kalau amplop gurunya 200, berarti anaknya bukannya 200. Emang maaf Kang, ingin tahu biasa mencontoh dari Akang. Akang kalau amplop guru berapa sebulan? Sebulan sekali bekal anak saya di pesantren 1 juta, maka 1 juta bulan saya serahkan amplop kepada Kiai. 1 pesantren saya harus ngasih bekal, gurunya 1 juta, anak saya 1 juta, jadi 2 juta. Anak saya di pesantren jumlahnya 4 orang, bekalnya 4 juta, gurunya untuknya 4 juta. Jumlah per bulan itu saya keluarkan khusus untuk pesantren, bekal dan gurunya jumlahnya 8 juta. Lihat,
Sebulan kan kita 300, 500, sejuta. Guru amplopnya 50.000. Acara berudak, acara jabat, panggil kiai dari jauh, 2 juta, 3 juta, 5 juta, dicari dampaknya, minta kesana kemari, sumbangan, iuran, patungan untuk amplop kiai yang hanya ceramahnya 1 jam, 5 juta kita bayar. Tapi lihat guru setempat kita yang mengajarkan ngaji tiap hari, mingguan, bulanan, berapa amplopnya hanya 100.000, paling bantar 200.000. Kiai yang jauh, mil 2 bungkus. Tapi saya belum dikasih rokok, kayaknya enggak ada budget rokok ya. Oh, enggak ada budget rokok ya? Enggak apa-apa, keluarga. Panitia, awas ya, kayak dia. Rokok mil, panitia. Buat kiai penceramah dari jauh, rokok mil 2 bungkus dibeliin. Harganya 28 sampai 30.000, jutanya 60.000. Kiai setempat gudang garam merah 11.000. Buat kiai jauh dikasih samping BHS. Guru setempat sarungnya wadimor. Buat kiai jauh gamis mahal, tokonya banyak alumnia. Buat guru sendiri setempat tiap hari ngajar ngaji, hanya koko yang beli dari serba 35.000. Buat kiai jauh disiapin makanan yang spesial dan luar biasa, bahkan masak bakak buat kiai, ikan mas buat kiai. Terus asnan bebeknya kan asal masuk bebek buat kiai, sate buat kiai, nggak disebutin. Sate buat guru setempat, bebek buat guru setempat, enggak. Tapi semuanya buat kiai. Kiainya kiai jauh, makannya hanya sesuap, sisanya banyak. Siapa yang makan? Panitia. Ini fungsinya, ini hikmahnya pengajian keluarga. Makanya kenapa saya dukung itu, saya izinkan itu. Dia punya kewajiban untuk berkhidmat kepada gurunya. Walaupun Abu Yayai sudah wafat meninggal dunia, dia tetap harus berziarah, dia tetap harus berkunjung. Kenapa? Uminya masih ada, anaknya masih ada. Justru yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika sudah wafat, ahli warisnya, maka berkunjunglah kepada keluarganya yang masih hidup. Berkah manfaat ilmunya, insya Allah. Nah, ini sebagai guru. Ini alumni hari ini yang hadir berapa orang? Ada 10 orang. Kalau bulan depan siapin masing-masing 1 mobil. Minimal yang punya motor 5 motor kali 2 udah 10 orang. Dipenuhi oleh alumni. Kenapa? Santrinya, jamaahnya, bawaannya harus dibawa, harus dijalankan kepada gurunya. Ibu bapak hadir di sini bisa berkah manfaat ilmu, bisa punya santri ngajar kepada anak-anaknya, ngajar kepada jamaahnya, ngajar kepada bawahannya. Berkat siapa? Berkat guru. Dan sekarang gurunya sudah ada. Ziarahinlah anak kita, santri kita, jamaahnya, biar sama manfaat ilmunya seperti kita sebagai alumni al-Ittihad. Waalaikumsalam. Sampai ke hari tekan. Karena Anda datang, tapi saya selesai ya. Jadi lanjutkan oleh guru saya. Mohon izin pada jamaah. Jadi saya tidak sampai selesai. Saya sudah bercakap dengan istri, mungkin sudah bilang ke panitia, saya langsung pulang lagi ke Bogor. Malam jam 8 acara Bilal pesantren, bungsu saya, adik saya tampil. Sampai besok tampil lagi. Jadi ini malam ini mungkin tidur bersama di villa Teh Yanti yang sangat luar biasa, nyamuknya gede-gede, banyak-banyak, sampai bakar bayi buat 3 itu nyamuk, masya Allah, enggak mempan. Bangun semalam saya berapa kali bangun lagi. Subhanallah, bilang hanya saksi di yaumil qiyamah. Ini pengajian dan maslahat ila yaumil qiyamah. Jangan sampai setiap bulannya selalu menurun jamaahnya, justru harus selalu bertambah. Ciri itu pengajian bertingkat dan maju. Dimanapun tempatnya, siapapun yang memberi ceramahnya, alam ilmunya, yang penting kita niatnya silaturahmi demi siapa? Niatkan bahwa saya mau ketemu guru sekalipun gurunya sudah tidak ada. Mohon maaf, setiap Senin saya ditanya sama istri, akan sampai bolak-balik Bogor tiap Senin kan jauh. Siapa jawabnya? Yang saya lihat kan majelisnya, yang saya lihat bukan jamaah.
Yang saya lihat bukan keluarga, tapi yang saya lihat adalah umi saya almarhum sebagai pendiri dan penggagas dari pengajian tersebut sekarang sudah tidak ada. Kalau kamu anaknya tidak berkorban waktu, tidak menempatkan waktu, dan tidak mau berjihad untuk meneruskan perjuangan umi, lalu siapa lagi? Kalau kan anaknya tidak datang, bisa terjadi bahkan pengajian buruk ikan tutup, tidak ada pengajian, nanti yang sedih siapa? Umi saya yang sudah meninggal. Makanya saya dikatakan oleh ketika naik motor hujan-hujanan basah sambil menjerit di jalan, ya Allah, saya hujanan demi umi, ya Allah, pakai motor tiap Senin, ya Allah, cepat kasih mobil, ya Allah, kasih mobil, berdiri rumah ya. Kalau pakai mobil kan rumahnya bisa dijemput, diajak ke Bogor, insya Allah. Ketika panas, ya Allah, kulit saya mungkin hitam, panas, gosong, tapi gosongnya hitamnya kulit ini kebakar panasnya matahari akan berseri, bercerah, cahaya seperti bulan purnama nanti di padang mahsyar. Kenapa? Perjuangan kita dan umi. Yang saya bayang, yang saya lihat adalah umi almarhum sebagai pendiri dari pengajian tersebut. Maka pengajian bulanan ini yang kita bayang bukan uminya, anaknya, manisalinya, pesantrennya, abdiyai, guru kita yang telah memberikan ilmu semasa hidup sampai sekarang. Lihat dan pandanglah wajah guru kita, insya Allah pasti kita akan semangat. Semua kesibukan yang kita miliki akan kita hilangkan demi pengajian ini, insya akhir. Belum apa. Saya nggak ikut makan ya, saya langsung pulang aja, insya Allah. Nah, nggak usah. Dibungkus juga nggak? Saya ini mau dihajarkan nggak jadi ya, akhirnya mau tidak mau masak. Niatkan buat Maulid Rasul. Namun yang hanya ini, oh si bapak, mudah-mudahan berkah. Berkah insya Allah disubuhkan. Hadisnya apa? Ada para guru mengampakkan di kamu kita lebih dari orang siapa yang bersedekah 1 dirham saja untuk pengajian. Apalagi ini niatnya sambil Maulid Rasul yang akan membalasnya. Apa balasannya? Syafaatul husna nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya siapkan materi dengan Maulid, ada jamaah tadinya, ada lucunya, ada nyanyiannya, tapi saya nggak enak ketika saya nyanyi dan berlucu di depan para guru-guru. Jadi saya disegaskan, wah Imam Ghazali rahmat yang saya sampaikan materi pada pengajian reuni. Sebagai apa? Hero semangat agar tahun depan, bulan depan lebih semangat lagi, lebih ramai lagi, lebih maju lagi pengajian ini. Jangan sampai pada ingat gurunya meninggal, pengajiannya tidak meninggal. Gurunya sudah tidak ada, tapi pengajarnya tetap ada. Insya Allah, abdiyai sekarang tenang di alam barzakh. Semoga ketemu kita nanti di surganya Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam acara pada gelombang yang sama. Kembang aku, kembang kopi di atas saya. Kalau kita ngaku cinta ilahi Rabbi, rajin baca Al-Quran. Kembang aku, kembang kopi, kembang bayang di atas papan. Kalau kita ngaku cinta kepada Kanjeng Nabi, rajin baca sholawat. Kembang aku, kembang kopi, kembang bayang di atas papan. Kalau jamaah dan panitia cinta kepada Abdul Fahmi, amplop pertampilan dosa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.